Halo sahabat Artasindo. Kembali lagi di Artasindo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi supaya update terus video menarik lainnya. Erick Thohir kembali jadi sorotan publik. Setelah menjabat sebagai Menteri BUMN sejak 2019, kini ia resmi ditunjuk Presiden untuk mengemban jabatan baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Keputusan ini menuai perhatian, mengingat Erick dikenal sebagai tokoh dengan latar belakang bisnis, olahraga, dan politik. Pertanyaan pun muncul, mengapa Erick yang dipilih? Dan apa dampaknya bagi masa depan olahraga Indonesia? Erick Thohir lahir pada 30 Mei tahun 1970 di Jakarta. Ia tumbuh dalam keluarga pengusaha, dan sejak muda terbiasa dengan dunia bisnis. Namun, yang menarik, Erick juga dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan olahraga. Kariernya membentang dari dunia media, hiburan, hingga klub sepak bola internasional. Nama Erick identik dengan profesionalisme dan keberanian mengambil tantangan besar. Sebelum masuk ke politik, Erick dikenal luas sebagai pengusaha sukses. Ia memimpin Mahaka Group, sebuah perusahaan media yang mengelola radio, televisi, dan penerbitan. Erick juga terjun ke sektor hiburan dan investasi. Semua ini membangun reputasinya sebagai figur manajerial yang kuat. Publik mulai melihatnya bukan sekadar pebisnis, tetapi juga seorang penggerak yang mampu mengelola organisasi kompleks. Nama Erick melejit saat ia mengambil alih klub basket Satria Muda, lalu masuk ke dunia internasional dengan membeli saham klub NBA Philadelphia 76ers, DC United di MLS, hingga menjadi pemilik mayoritas klub legendaris Inter Milan. Dengan pengalaman itu, Erick punya kredibilitas global dalam manajemen olahraga, sesuatu yang jarang dimiliki tokoh Indonesia. Tidak berhenti di level global, Erick kembali ke tanah air untuk berkontribusi di sepak bola Indonesia. Ia dipercaya menjadi Ketua Umum PSSI sejak 2023. Di bawah kepemimpinannya, Federasi Sepak Bola mulai melakukan reformasi. Dari pembenahan kompetisi, peningkatan kualitas wasit, hingga kerjasama internasional. Nama Erick makin lekat dengan perbaikan olahraga nasional. Erick pertama kali masuk pemerintahan saat Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional pada Pilpres 2019. Setelah Jokowi menang, Erick diberi amanah sebagai Menteri BUMN. Di sana, ia dikenal tegas, melakukan restrukturisasi, merger, hingga membenahi tata kelola perusahaan negara. Langkah-langkahnya menuai banyak pujian, meski juga tidak lepas dari kritik. Kini, di era pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo, Erick resmi ditunjuk menjadi Menpora. Pengumuman itu disampaikan langsung dari istana. Publik menyambut dengan beragam reaksi, ada yang optimis Erick bisa membawa pengalaman manajemennya untuk membangkitkan prestasi olahraga, tapi ada juga yang bertanya-tanya, apakah jabatan ini tidak terlalu banyak beban bagi Erick, yang juga memimpin PSSI. Sebagai Menpora, Erick menghadapi banyak tantangan, pembinaan atlet sejak usia dini, persiapan menuju Olimpiade, pengelolaan anggaran olahraga yang transparan, hingga mendukung event-event internasional di tanah air. Ia juga ditantang untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, federasi olahraga, dan masyarakat agar prestasi Indonesia bisa lebih berkelanjutan.
Sejumlah atlet menyuarakan harapannya. Mereka ingin Menpora yang baru bisa lebih mendengar suara atlet, memberi dukungan fasilitas, dan memperjuangkan kesejahteraan mereka. Erik sendiri dikenal punya kedekatan dengan dunia olahraga, sehingga ekspektasi ini dianggap realistis. Harapannya, ia bisa membawa perubahan nyata, bukan hanya janji. Kursi ganda Erik sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora memicu perdebatan. Ada yang menilai ini justru menguntungkan karena bisa mempercepat koordinasi. Tapi ada juga yang khawatir akan terjadi konflik kepentingan. Erik menegaskan dirinya akan tetap profesional, dan semua keputusan harus mengutamakan kepentingan bangsa. Selain olahraga, Erik juga harus memberi perhatian pada isu kepemudaan, lapangan kerja, kreativitas, digitalisasi, dan partisipasi politik anak muda. Tantangan ini tidak kalah berat dibanding pembinaan olahraga. Publik menunggu langkah konkret Erik dalam merangkul generasi Z dan milenial yang jumlahnya dominan di Indonesia. Presiden Prabowo memberi pesan khusus, Menpora harus menjadi jembatan antara negara dan anak muda. Dukungan penuh diberikan, dengan harapan Erik mampu menghadirkan terobosan yang berdampak langsung pada pemuda dan prestasi olahraga Indonesia. Amanah ini menjadi dasar bagi Erik untuk melangkah. Penunjukan Erik membuka babak baru dalam sejarah olahraga Indonesia. Publik berharap ada peningkatan prestasi, pengelolaan yang lebih bersih, dan kesejahteraan atlet yang lebih terjamin. Harapan besar juga diarahkan agar Erik bisa melahirkan program-program nyata yang menyentuh anak muda di seluruh pelosok negeri. Banyak pihak menilai Erik adalah sosok yang tepat di waktu yang tepat. Dengan jaringan internasional yang ia miliki, Erik bisa membawa Indonesia lebih diperhitungkan di panggung olahraga dunia. Namun, keberhasilan itu tidak hanya ditentukan oleh Erik seorang diri, melainkan juga dukungan semua pemangku kepentingan. Setelah resmi menjabat, Erick Thohir langsung jadi pusat perhatian publik. Banyak yang menilai gaya kepemimpinannya tegas dan cepat, tapi juga penuh ekspektasi. Media sosial dipenuhi diskusi, apakah Erick bisa fokus di tengah banyak jabatan penting yang ia emban? Sebagian mengingatkan bahwa jabatan Menpora harus dekat dengan masyarakat akar rumput, bukan hanya elit olahraga. Evaluasi ini wajar, karena publik ingin memastikan olahraga dan kepemudaan tidak sekadar jadi proyek politik, tapi betul-betul diperjuangkan. Erick juga ditantang untuk punya visi jangka panjang, bagaimana membangun sistem olahraga dari bawah, memperluas kesempatan generasi muda di bidang kreativitas, digital, dan kewirausahaan, serta mengintegrasikan semua itu ke dalam program pemerintah. Jika visi ini dijalankan konsisten, bukan tidak mungkin Indonesia akan punya generasi emas pada 2045, yang sehat, berprestasi, dan kompetitif di tingkat global. Visi jangka panjang inilah yang akan jadi tolok ukur keberhasilan Erick sebagai Menpora. Kasus penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora juga merefleksikan kepercayaan besar Presiden terhadap dirinya. Publik, baik dari kalangan atlet, pelajar, mahasiswa, maupun komunitas pemuda, berharap kehadiran Erick bisa membawa perubahan nyata. Ia bukan hanya dituntut untuk mengelola olahraga, tetapi juga menyiapkan ruang bagi anak muda agar bisa tumbuh jadi pemimpin masa depan. Jika amanah ini bisa dijawab, Erick akan tercatat bukan hanya sebagai menteri, tapi sebagai tokoh yang meninggalkan jejak penting dalam sejarah pemuda dan olahraga Indonesia.